Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari grup 5 dengan saya Fikri Lila Septianti dan teman saya Mita Hapipah dan Raisa Syahidah akan menjelaskan tentang konsep manusia terdidik. Yang pertama ada hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya atau asal segala sesuatu. Dapat juga dikatakan hakikat itu adalah inti dari segala sesuatu atau yang menjadi jiwa sesuatu. Karena itu dapat dikatakan hakikat syariat adalah inti dan jiwa dari suatu syariat itu sendiri. Sedangkan dalam Al-Quran dan Al-Sunnah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia dan memiliki berbagai potensi serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Dengan demikian, Al-Quran memandang manusia sebagai makhluk biologis, psikologis, dan sosial. Manusia sebagai bashar diartikan sebagai makhluk sosial yang tidak biasa hidup tanpa bantuan orang lain dan atau makhluk lain. Para sarjana Islam sepakat bahwa manusia merupakan makhluk Allah yang terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi jasmani dan rohani atau jiwa dan raga. Islam tidak hanya memandang manusia dari segi pikiran atau kejiwaannya saja, tetapi Islam memandang manusia sebagai makhluk yang terdiri dari jasmani dan rohani, yang mana jasmani mempunyai tuntutan-tuntutan sendiri yang perlu dipenuhi, begitu juga sebaliknya agar manusia hidup harmonis. Hakikat manusia dalam Islam, menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah makhluk yang dimuliakan, dibebani tugas, bebas memilih, dan bertanggung jawab. Makhluk atau yang diciptakan berada dalam fitrah. Fitrah dapat membawa manusia ke arah kebaikan, misalnya hati nurani dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Quran Surat Al-Rum ayat 30. Lemah sebagai makhluk. Manusia juga lemah karena manusia juga diciptakan dengan keterbatasan akal dan fisik. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Hakikat manusia juga sebagai mukarram atau yang dimuliakan. Ditiupkannya ruh, diberi keistimewaan, ditundukkan alam untuknya. Semua alam ini termasuk dengan isinya. Ini Allah peruntukkan untuk manusia. Ada juga mukallaf atau yang mendapatkan beban. Ibadah manusia secara umum diciptakan oleh Allah untuk beribadah sebagai konsekuensi dari kesempurnaan yang diperolehnya. Khilafah Allah mengetahui siapa sebenarnya manusia, sehingga Allah tetap menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi walaupun malaikat tidak setuju. An-Nahlawi mengemukakan bahwa manusia menurut pandangan Islam sesuai dengan hakikatnya dapat dipahami dari aspek-aspek berikut. Yang pertama ada usul-usul penciptaan manusia. Manusia bersumber dari dua asal, yaitu satu asal yang jauh penciptaan pertama dan tanah yang kemudian disempurnakan dan ditiupkan ruhnya kepada manusia tersebut. Dan dua asal yang dekat penciptaan manusia dari nutfah. Aspek kedua adalah makhluk yang dimuliakan. Manusia dianugerahi Allah dengan kemampuan yang dapat digunakannya untuk menguasai alam semesta demi kemaslahatan manusia. Yang ketiga ada makhluk istimewa dan terpilih. Allah memberikan kemampuan untuk membedakan yang baik dengan yang buruk dan kemampuan memilih kepada manusia. Manusia diberi kesiapan atau kehendak untuk melakukan kebaikan atau keburukan, sehingga mampu memilih jalan mengantarkannya pada kebaikan dan kebahagiaan atau jalan yang membawanya kepada kebinasaan. Yang keempat adalah makhluk yang dapat dididik. Manusia dibekali Allah dengan kemampuan untuk belajar dan memiliki pengetahuan, serta menganugerahinya dengan berbagai sarana untuk itu, seperti penglihatan, pendengaran, bahasa, berpikir, dan menulis. Dengan akal dan hatinya, manusia mengolah alam untuk dijadikan sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Yang kelima adalah tanggung jawab manusia. Sesuai dengan kemuliaan, keunggulan, dan keistimewaan manusia dari makhluk lainnya, manusia pun dibebani tanggung jawab yang disertai balasan yang setimpal. Menurut ajaran Islam, manusia diberi tanggung jawab untuk menerapkan syariat Allah dan menjadi hambanya. Rasa tanggung jawab akan terpelihara dalam diri manusia yang sadar, selalu ingat, adil, tidak menyeleweng, tidak tunduk pada hawa nafsu, jauh dari kezaliman dan kesesatan, istiqomah dalam berperilaku. Manusia juga diminta bertanggung jawab atas harta, umur, dan kemudahannya. Yang terakhir adalah tugas tertinggi manusia, yaitu beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah merupakan tugas manusia dalam hidup. Manusia sesungguhnya tidak berarti apa-apanya di hadapan Allah, dan manusia bertanggung jawab untuk merendahkan diri dengan cara selalu beribadah kepadanya. Semakin merendahkan diri dan semakin bertakwa manusia kepada Allah, dia akan dapat karomah dari Allah. Berikut ada 5 penghalang jiwa dalam menangkap hakikat.
Yang pertama, jiwa belum sempurna. Yang kedua, dikotori maksiat. Yang ketiga, menurutkan keinginan badan. Yang keempat, ada penutup yang menghalangi hakikat kejiwa atau taklid. Dan yang terakhir, tidak dapat berpikir logis. Selanjutnya, karakter manusia. Sebelum kami membahas karakter manusia menurut Al-Quran, kami akan menjabarkan 4 sifat manusia yang disebutkan dalam Al-Quran. Allah telah menggambarkan proses penciptaan manusia secara rinci dalam Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 hingga 14 yang dijelaskan pula dalam ilmu sains. Di samping kedahsyatan penciptaan manusia dan struktur yang ada dalam tubuhnya, manusia juga dianugerahi beberapa karakter buruk yang jika tidak diobati maka akan merugikan manusia itu sendiri. Beberapa karakter buruk manusia yang disebut dalam Al-Quran adalah: pertama, mengeluh dan kikir. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 19. Disadari maupun tidak, mengeluh adalah sifat dasar manusia yang timbul saat ia tertimpa masalah atau dalam kesempitan. Sedangkan kikir yang dalam bahasa Arab disebut bakhil, secara detail Allah uraikan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 100, yang artinya, dan adalah manusia itu sangat kikir. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan agar kita selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat kikir. Yang kedua, lemah. Dalam Al-Quran, Allah mendeskripsikan 2 kelemahan manusia, yaitu lemah secara fisik dan lemah dalam melawan hawa nafsu buruk. Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Quran Surat Al-Rum ayat 54. Allah hendak memberikan keringanan kepadamu dan manusia dijadikan bersifat lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani, tafsir lemah dalam Quran Surat An-Nisa itu adalah lemah dalam melawan hawa nafsu. Yang ketiga, zalim dan bodoh. Sesungguhnya manusia itu dapat amat zalim dan amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Kezaliman dan kebodohan manusia dalam ayat di atas disebabkan karena rusak dan kotornya bumi, karena pertumpahan darah dan ulah manusia itu sendiri yang tidak merawat bumi dan seisinya sesuai dengan ketentuan Allah. Yang terakhir, tidak adil. Berlaku adil adalah tindakan yang sulit diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kaum Madian yang tidak berlaku adil akhirnya diazab oleh Allah seperti dalam firman-Nya, dan Syuaib berkata, wahai kaumku, cukupkanlah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka, dan janganlah kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat kerusakan. Quran Surat Hud ayat 58. Di samping itu, terdapat karakter manusia menurut Al-Quran yang dibagi menjadi 3 golongan, yakni mukmin, kafir, dan munafik. Ciri-ciri orang mukmin ialah khusyuk dalam sholat, meninggalkan pekerjaan yang tidak bermanfaat, rendah hati, mau membayar zakat dan tidak berlebihan, menjaga kemaluan, tidak menyekutukan Allah, tidak membunuh kecuali dengan hak dan tidak berzina, memelihara amanat dan menepati janji, menjaga sholat, bertaubat dan beramal sholih, selalu berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Sedangkan ciri-ciri orang kafir antara lain tidak mau menerima nasihat, berburuk sangka terhadap takdir Allah, dan menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti perasaan penerima. Kemudian sifat-sifat orang munafik adalah pendusta, menghalangi manusia dari jalan Allah, sombong dan tidak mau beriman, membuat kerusakan, serta menganggap orang beriman sebagai orang yang bodoh. Tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia yang paling utama adalah beribadah, sebagaimana yang telah disebutkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Namun di samping itu, ada 3 misi yang harus dipenuhi berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Yang pertama adalah misi utama. Misi utama ini, seperti yang disebutkan dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, adalah beribadah. Ada 3 golongan manusia dalam melaksanakan misi utama ini. Yang pertama adalah sabiqun bil khairat,
yaitu orang-orang yang tidak puas dengan ibadah wajib, berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah sunnah, serta berlomba-lomba menjauhi yang makruh. Yang kedua ada muqtasid, orang-orang yang puas dengan ibadah wajib dan meninggalkan yang haram. Lalu yang terakhir ada zalimun linafsi, yaitu orang yang mencampurkan antara hak dan batil. Misi yang kedua adalah misi fungsional. Misi fungsional manusia, yakni menjadi khalifah di muka bumi sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Dalam menjadi khalifah, kita juga harus mengelola semua yang kita pimpin agar sama-sama melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Allah berkata, "Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalifah penguasa di bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan." Quran Surat Shad ayat 26. Lalu yang terakhir ada misi operasional. Misi operasional manusia adalah memakmurkan bumi dan mengelola alam untuk memaksimalkan ibadah. Terdapat di Quran Surat Ar-Rum ayat 43. Sedangkan sifat-sifat yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi operasional manusia adalah syukur, sabar, peduli, santun, taubat, jujur, dan dapat dipercaya. Ciri-ciri manusia ulil albab: 1. Bersungguh-sungguh menggali ilmu pengetahuan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulil albab. Quran Surat Al-Imran ayat 190. 2. Selalu berpegang pada kebaikan dan keadilan. Tidak sama yang buruk dengan baik, meskipun kuantitas yang jahat mengagumkan dirimu. Bertakwalah hai ulil albab agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah ayat 100. 3. Teliti dan kritis dalam menerima informasi, teori, proposisi, ataupun dalil yang dikemukakan orang lain. Yang mengikuti perkataan lalu mengikuti yang paling baik dan benar, mereka itulah yang diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah ulil albab. Quran Surat Az-Zumar ayat 18. 4. Sanggup mengambil pelajaran dari sejarah umat terdahulu. Dengan memahami sejarah, kemudian membandingkan dengan kejadian masa sekarang, ulil albab akan mampu membuat prediksi masa depan sehingga mereka mampu membuat persiapan untuk menyambut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. 5. Rajin bangun malam untuk sujud dan ruku di hadapan Allah. Apakah kamu orang yang musyrik yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharap rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya ulul albab yang dapat menerima pelajaran. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. 6. Tidak takut kepada siapapun kecuali Allah semata. Sadar bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawab dengan bekal ilmunya. Ulul albab tidak mau berbuat semena-mena, tidak mau menjual ilmu demi kepentingan pribadi menurut ambisi politik atau materi. Ilmu pengetahuan dan teknologi ibarat pedang bermata dua.